Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, tepatnya hari Kamis 30 Juli atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1441 Hijrah. Hari ini adalah puncak dari pelaksanaan ibadah haji bagi yang berhaji, karena Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Puncak dari pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Ini adalah 9 Zulhijjah dan hari ini akan dilaksanakan wukuf. Bagi kita yang tidak berhaji, disunnahkan untuk melaksanakan saum sunnah 9 Zulhijjah, tepatnya dengan waktunya wukuf. Perlu diketahui bahwa saum 9 Zulhijjah oleh Nabi dianjurkan jauh sebelum ada perintah haji. Perintah haji itu terjadi 10 Hijrah. Perintah haji itu terjadi pada tahun 10 Hijrah. Sementara anjuran untuk saum 9 Zulhijjah itu sejak dari tahun 2 Hijrah. Artinya disebut saum Arafah bukan berarti harus sedang ada wukuf. Pokoknya kalau 9 Zulhijjah kita saum Arafah. Hanya memang pada 9 Zulhijjah itulah bagi yang berhaji mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Makanya disebut saum 9 Zulhijjah ini disebut dengan saum Arafah. Itu alasannya kenapa disebut saum Arafah. Intinya adalah saum sunnah 9 Zulhijjah. Nah, ini kita berada di posisi 9 Zulhijjah 1441 Hijrah. Bagi Bapak Ibu yang sudah berhaji, ya, kita semua harus berusaha menjaga kemabruran haji. Karena tak semua orang oleh Allah ditakdirkan untuk bisa berhaji. Bagi sahabat-sahabat yang sudah ada rezeki, jangan suka menangguhkan niat baik, segera daftarkan diri untuk berhaji. Boleh dengan haji reguler, Anda datang ke bank, kemudian buka tabungan haji, ya. Setelah uangnya ada 25 juta, kita sudah bisa punya nomor kuota. Nah, ini bank syariah, semua bank syariah itu menjadi pintu masuk untuk daftar haji reguler. Kalau ingin lebih detailnya, teman-teman kita di bank tahu, tinggal tanya saja, saya mau daftar haji. Nah, oleh teman-teman kita di bank syariah tentu diarahkan, ya, karena daftar haji itu harus lewat bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, sementara kalau haji khusus, Anda tinggal datang ke travel. Tentu saja yang perlu ditanyakan pertama, apakah travel itu berizin atau tidak. Itu yang pertama. Dan tentu saja travel yang sudah mempunyai alumni, sehingga kita bisa konfirmasi, kita bisa bertanya tentang pelayanan dan lain sebagainya. Sebab kita dalam ibadah itu tentu saja harus mencari yang kira-kira bisa menjamin pelaksanaan ibadah kita, ya. Begitu daftar, yang Anda tanyakan adalah bagaimana izinnya. Apakah dia travel yang berizin haji dan umroh atau tidak. Sebab kalau travel itu berizin umroh, belum tentu berizin haji. Jadi yang perlu ditanyakan itu izin hajinya, kalau Anda mau haji. Kalau Anda mau umroh, ya tentu saja izin dari Kemenag
apakah travel itu berizin atau tidak. Nah, kalau sudah berizin, tentu saja Anda baru bisa mendaftar ya lewat travel. Jadi bedanya kalau haji reguler itu ke bank ya, kalau haji plus itu, haji khusus itu ke travel. Jadi dititipkan ke travel. Travel nanti akan mentransfer itu lewat rekening travel ke rekening Kemenag. Nah, setelah itu Anda harus tanya ke travelnya tentang nomor kuotanya ya. Kuotanya harus ditanyakan, sebab ada yang dia merasa sudah daftar ke travel, tetapi ternyata oleh travel yang oknum, yang nakal, tidak didaftarkan ya. Dia merasa udah daftar ke travel itu. Makanya yang inti itu bukan travelnya nanti. Dari travel itu Anda bisa minta bukti bahwa Anda sudah tercatat di Kementerian Agama, atau Anda punya nomor SID-nya, nomor kuotanya. Itu yang juga harus sahabat-sahabat tanyakan ke travel apabila ikut haji khusus ya. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Karena ini adalah 9 Zulhijjah. Bagi yang sudah haji, pesan saya adalah jagalah kemabruran haji. Bagi yang belum berhaji dan rezekinya sudah ada, segera daftar. Bagi yang belum berhaji tapi rezekinya belum ada, bermohon kepada Allah agar diberi rezeki oleh Allah untuk bisa berhaji. Kalau sampai meninggal kita tidak bisa berhaji, bukan karena lalai, tapi karena memang kita tidak diberi kemampuan finansial untuk itu, atau tidak diberi kemampuan fisik ya, maka takhfifu isqatin, kewajibannya menjadi runtuh, kewajibannya menjadi dicabut. Karena apa? Bukan lalai, tapi karena ketidakmampuan. Makanya haji itu perintahnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada kamu berhaji kalau mampu. Jadi kalimatnya itu menggunakan kata bersyarat, mampu. Nah, mampu di sini bisa mampu finansial, bisa mampu psikis, bisa mampu fisik. Makanya dites kesehatan, dicek kesehatan. Ada yang dia sudah bayar, ternyata dicek kesehatannya tidak memungkinkan. Maka kalau orang itu tidak berhaji ya, karena kondisi fisik, dia sudah mendapatkan pahala hajinya. Bagi Bapak Ibu yang hasil kesehatannya tidak memungkinkan Anda untuk haji, tidak perlu bersedih hati, karena Allah sudah mencatat niat haji Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ibu Bapak, sahabat-sahabat tercinta, di hari Kamis 30 Juli atau 9 Zulhijjah ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan ya, yang sudah masuk ke saya dari berbagai saluran tentu saja ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan istri menyikapi suami yang pamrih, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang dia lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ya tentu saja jangan sampai kebodohan itu dijawab dengan kebodohan. Ya biarkan saja, dia sedang merusak kebaikan-kebaikannya. Bukankah ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, jangan kamu rusak, jangan kamu hancurkan, jangan kamu hanguskan amal baikmu itu dengan pamer dan menyebut-nyebut dan menyakiti. Kan ada suami yang gini, kamu tuh mikir nikah sama aku tuh, coba lihat, aku sudah ngasih apa? Aku udah ngasih rumah, aku udah kasih mobil. Coba kamu, jadi kan suami yang dikit-dikit, kamu tuh inget ya,
tiap bulan tuh aku kasih duit. Kamu ingat ya? Jadi apapun yang dilakukan oleh suami, kebaikannya itu dia sebut-sebut. Sebenarnya Anda tuh harus kasihan sama dia. Kenapa? Amal kebaikannya itu hangus. Karena Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hancurkan, jangan kamu rusak sedekah-sedekahmu. Kan ketika suami menafkahi istri, itu bagian dari sedekah terbaik. Menafkahi anak, itu bagian sedekah terbaik. Sama dia diomong-omongin, diungkit-ungkit. Nah, ini terkena apa yang Allah sampaikan. Jangan kamu rusak amalmu itu dengan ngungkit-ngungkit sampai keluar omongan yang menyakitkan, atau kamu memamerkannya. Ya, jadi termasuk memamerkan tuh apa? Coba kamu tuh ya, sama aku udah diginiin, kamu tuh udah aku kasih ini, aku tuh udah. Nah, jadi suami itu selalu ngungkit apa yang sudah diberikan. Padahal kalau suami sudah memberikan kepada istri, kan itu mah kewajiban suami. Jadi tidak boleh suami bilang gini, aku tuh udah ngasih rumah ya sama kamu. Loh, itu mah kan kewajiban suami kepada istri memberikan rumah. Aku tuh udah ngasih nafkah ya tiap bulan itu, sampai kamu gak usah mikir, aku kasih itu. Loh, kan itu mah kewajiban suami terhadap istri, ya, gitu. Aku tuh udah ngajak kamu haji ya, aku tuh udah ngajak haji, udah ngajak kamu umroh ya. Suami tuh ngungkit kebaikan dia. Itu kan sebenarnya kalau dibalikin, loh itu kan kewajiban kamu sebagai suami. Tapi udahlah, kalau Anda punya suami seperti itu, jangan dilayani. Di dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan, walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil kalau ngomong jangan dilayani, ya biarkan saja. Jangan gini, misalnya kamu tuh nggak nyadar ya, aku udah kasih rumah, nah ibu nimpalin, ya memang itu mah kewajiban kamu sebagai suami. Terus rumah ini kalau tidak aku urus gimana? Wah, saling nimpal gitu kan. Akhirnya apa? Anda berdua saling menunjukkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Akhirnya apa? Anda berdua saling merusak kebaikan itu. Jadi kalau suami atau istri suka ngungkit-ngungkit kebaikan yang sudah dia lakukan, biarkan saja, nggak usah dilayani, nggak usah kemudian Anda terpancing ya. Akhirnya Anda pun ngomong kebaikan yang Anda lakukan. Kamu tahu nggak? Aku tuh sampai berhenti bekerja ya, padahal gaji aku tuh lebih gede daripada kamu, kata ibu tuh. Aku tuh berhenti demi keluarga. Apa kamu nggak nyadar aku sudah berkorban untuk keluarga? Wah, akhirnya apa? Dua-duanya saling mengungkap apa yang sudah dilakukannya. Padahal Allah katakan jangan kamu pamerkan, jangan kamu omongin kebaikan yang kamu lakukan itu. Apalagi tujuannya nyakitin, apalagi tujuannya ingin menunjukkan, nih aku sudah melakukan ini. Nah itu kan sayang, dihancurkan. Ya udahlah, jadilah orang yang bijak. Kalau bahasa Qur'annya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil itu ngomong sesuatu ya yang akan merusak amalmu, sudah nggak usah kamu tanggapi, biarkan saja. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pelaksanaan Idul Adha tahun ini apa diperbolehkan? Apakah diperbolehkan jika pada tahun ini tidak dilaksanakan sholat Idul Adha di lapangan? Begini ya, prinsipnya bahwa sholat Idul Adha itu sunnah, seperti halnya sholat Idul Fitri. Untuk tempat-tempat daerah-daerah yang dinyatakan sudah zona aman, ya silahkan saja melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan dengan mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan. Protokol kesehatannya dijaga, jarak, ya, konsisten, istiqomah, jangan rapat, ya, pakai masker, begitu. Itu protokol-protokol kesehatannya diikuti. Selama protokol kesehatan itu diikuti, silahkan Anda mau sholat Idul Adha di lapangan. Tapi ada daerah yang
dinyatakan zona merah. Atau di situ tidak ada Idul Adha. Ya sudah, Anda bisa melaksanakan Idul Adha berjamaah, sholat Idul Adha berjamaah di rumah. Kenapa? Karena Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, ya, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu harus berjamaah. Sunnah, tapi harus berjamaah. Jadi sholat sunnah itu ada yang harus sendirian. Contoh, rawatib sendirian, tahiyatul masjid sendirian, ya, sendirian. Kemudian syukurul wudu sendirian, harus sendirian. Ada juga yang boleh berjamaah. Contoh, sholat tarawih boleh, sholat tahajud boleh berjamaah, sholat witir boleh berjamaah. Kenapa? Ada dalilnya. Bagaimana dengan sholat duha? Tidak ada dalil berjamaah sholat duha. Kan ada tuh orang yang suka nganjurin sholat duha berjamaah. Mana dalilnya? Coba cari dalil-dalil tentang sholat duha berjamaah. Sok tunjukkan sama saya. Mana dalilnya? Sholat duha berjamaah. Tidak ada. Makanya orang yang menganjurkan sholat duha berjamaah itu tuh ngarang. Dia tuh ngarang, ya. Tapi kalau menganjurkan, ayo Bapak Ibu kita sholat tarawih berjamaah, ada dalilnya. Sholat witir ada dalilnya. Berjamaah boleh. Berarti ada sholat sunnah itu yang boleh berjamaah. Seperti tarawih, tahajud, witir boleh berjamaah. Dan Rasul pernah melakukan itu. Yang gak ada dalilnya berjamaah duha. Jadi sebenarnya sholat duha itu sholat sunnah yang dilakukan sendiri-sendiri. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudu, sholat rawatib, termasuk sholat duha. Itu teh sendiri-sendiri. Saya nggak ngerti bagaimana itu ada orang yang menganjurkan sholat duha berjamaah. Nggak ada dalilnya, ngarang itu karangan dia. Nah, terus ada lagi sholat sunnah yang harus berjamaah. Sholat istisqa, sholat minta hujan itu berjamaah, harus berjamaah. Sholat gerhana harus berjamaah. Jadi nggak boleh Anda sholat gerhana sendirian di rumah, berjamaah. Termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu harus berjamaah. Makanya sekiranya di tempat Anda dinyatakan daerah yang belum aman, ya, masih zona merah, sehingga tidak dilaksanakan sholat Idul Adha itu di lapangan, silahkan Anda lakukan di rumah, tapi berjamaah. Yang namanya berjamaah itu minimal ada imam dan makmum. Minimal suami Anda jadi imam, Anda jadi makmum. Caranya bagaimana? Takbir di rakaat pertama 7 kali, takbir di rakaat kedua 5 kali. Bagaimana Ustadz kalau tidak ada khutbah? Tidak apa-apa. Kalau bisa khutbah afdol. Nanti suami setelah mengimami sholat, kemudian suami berkhutbah. Ya bisa 5 menit, 3 menit, ya, bisa asal memberikan nasihat, kan begitu. Jadi kalau misalnya Anda terpaksa melakukan sholat Idul Adha-nya di rumah, catatannya Anda kudu berjamaah. Ya, catatannya Anda kudu berjamaah. Begitu. Nah, ada di daerah yang memang sudah aman, ya tentu yang afdol adalah di lapangan. Kalau itu wilayahnya sudah wilayah yang aman, begitu. Jadi memang kembali kepada situasi di daerahnya masing-masing, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa boleh berwasiat ke pasangan kalau istri atau suami meninggal, sepertiga bagian harta minta tolong diwakafkan? Apakah ada aturan jumlahnya? Ya, kalau suami berwasiat, mah, kalau aku meninggal ya,
sepertiga harta kita wakafkan. Wasiat boleh nggak? Boleh. Maksimal sepertiga, catat ya. Karena Nabi mengatakan ats-tsulutsa, ats-tsulutsa, ats-tsulutsa. Wasiat harta itu maksimal sepertiga, kata Nabi. Nabi mengulanginya 3 kali. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi kalau Anda bertanya, boleh nggak Ustadz, saya sebagai suami buat wasiat, ya, bahwa sepertiga harta kalau saya meninggal diwakafkan. Boleh. Dan ahli waris harus melaksanakan itu. Coba Anda lihat ayat tentang warisan di surat An-Nisa, selalu ada kalimat mim ba'di wasiyati yusobiha audain. Bagikan warisan setelah dilaksanakan wasiatnya dan dibayar hutang-hutangnya. Begitu. Jadi bayar hutang dari harta warisan itu, wujudkan wasiatnya, nah sisa dari situ baru dibagikan kepada ahli waris. Ya tentu saja kalau zaman sekarang Anda bisa minta bantuan ke notaris buat surat wasiat, ya. Nah, tapi wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Jadi misalnya saya berwasiat harta untuk anak saya. Nah, ini la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat itu syaratnya bukan wasiat harta ya. Kalau wasiat kebaikan mah kepada ahli waris juga boleh ya, harus. Kalau saya bikin wasiat, kalau ayah meninggal, 1, kamu harus saling menyayangi. 2, coba teruskan kebiasaan-kebiasaan baik ayah dan ibu. Kalau menurut kamu baik, coba teruskan kebiasaan itu. 3, jangan lupa tolong saudara-saudara yang tidak mampu. Saya berwasiat sama anak-anak saya, ya, boleh, karena itu bukan wasiat harta, tapi wasiat kebaikan. Tapi kalau wasiat harta untuk anak, tidak boleh. Kenapa? Karena tanpa wasiat pun anak itu pasti dapat warisan, ya. Nah, bagaimana kalau saya punya anak angkat? Boleh nggak saya berwasiat untuk anak angkat? Boleh, karena dia bukan ahli waris. Catat teman-teman sekalian, anak angkat itu tidak dapat warisan. Akhirnya karena anak angkat tidak dapat warisan, saya bikin wasiat. Nah, wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi saya ulangi, wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Apakah itu untuk wakaf? Apakah kita berikan kepada anak angkat? Apakah kita berikan kepada siapapun yang non ahli waris? Jadi catat, wasiat bukan untuk ahli waris. Wasiat harta ya, wasiat harta. Nah, Anda bertanya, boleh nggak berwasiat untuk wakaf? Boleh, sangat-sangat boleh. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, suami saya punya tanah yang sudah diniatkan hasil perjualannya untuk diwakafkan. Nah, ceritanya dia sendiri punya hutang dengan bank yang beresnya 3 tahun lagi. Kalau tanah itu laku, apa tetap untuk wakaf atau mendahulukan melunasi hutang? Sebenarnya kita kudu melaksanakan kewajiban dulu, ya. Kalau misalnya saya punya hutang, saya punya aset ya, sebut saja punya tanah gitu, saya jual, ya selesaikan dulu hutang baru wakaf gitu. Kenapa? Karena hutang itu jangan dianggap sepele. Dia Allah akan melihat niat kita. Saya belum bisa bayar hutang, tapi Allah Maha tahu bahwa memang saya nggak ada rezeki untuk itu. Ya, hati saya seringkali menjerit, ya Allah beri hamba rezeki untuk bisa membayar hutang-hutang hamba. Beri hamba rezeki ya Allah. Tapi sampai hari ini saya belum bisa menutupi hutang itu, gitu ya. Kan Allah Maha tahu jeritan hati saya, ikhtiar saya, kan gitu. Nah, tentu yang seperti ini merupakan hak prerogatif Allah nanti di akhirat. Yang harus diperhatikan ketika kita punya hutang, tidak terbersit atau
tidak ada keinginan untuk bayar. Malah ketika punya uang tuh bukannya bayar hutang, malah beli mobil, ya, beli aset, beli ruko yang baru bisa kok bayar utang nggak bisa, beli mobil baru bisa kok bayar utang nggak bisa. Nah, ini yang dimurkai Allah. Artinya orang ini melalaikan hutang. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, bayar hutang dulu apa bayar wakaf? Bayar hutang, baru kamu wakaf. Ya, jangan sampai wakaf, ari hutang di mana-mana. Selesaikan dulu hutang, baru bayar wakaf. Baru untuk wakaf, begitu. Kecuali untuk hutang-hutang yang rutin. Misalnya begini, saya punya kewajiban nyicil rumah. Ya, sebulan 5 juta. Saya juga mampu dalam sebulan wakaf 1 juta. Ya itu mah tidak apa-apa. Hutang berjalan, ya, bukan berarti saya misalnya Pak Am wakaf, cicilan rumah belum selesai saya teh. Nah, kalau itu mah kan hutang berjalan, sambil saya bayar cicilan rumah, sambil saya juga berwakaf. Nah itu mah nggak masalah. Ini mah kalau saya punya aset, saya jual, ya, saya jual. Pertanyaannya, apakah melunasi hutang atau bayar wakaf, kan gitu. Nih aset saya jual, sebut saja 1 miliar, ya kan? Gitu. Nah, saya punya hutang ke bank 300 juta. Bayar dulu. Saya beres, tidak punya hutang. Masih ada nih 700 juta. Saya wakafkan. Jadi jangan sampai saya jual aset 1 miliar, saya punya hutang 300 juta, yang 1 miliar nih totally semuanya wakaf. Enggak, selesaikan dulu kewajiban kita. Islam itu agama yang sangat masuk akal, sangat aplikatif, tidak memberatkan, sangat realistis gitu, ya. Kemarin-kemarin ada yang masih bertanya, Ustadz, saya sudah berniat untuk kurban. Tiap bulan saya menyisihkan uang untuk kurban. Ternyata uang itu harus saya gunakan untuk bayar sekolah anak. Boleh tidak? Ya boleh lah. Ya, tapi kan Pak Aam sudah niat untuk berkurban. Berkurban itu bagi orang yang mampu. Man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Nah, sekarang saya sudah berniat kurban. Tapi tahun ini pas berbarengan dengan bayar-bayar anak sekolah. Prioritaskan anak sekolah. Kenapa? Itu yang wajib, yang paling wajib. Itu yang disebut dengan fikih aulawiyat. Yang disebut dengan fikih skala prioritas. Jadi dalam ibadah ini tetap ada skala prioritas. Walaupun Anda niatnya nabung kurban, tapi kalau ternyata pada hari sekarang ini yang Anda butuhkan bayar kuliah anak, bayar kuliah anak. Ya enggak? Begitu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, betapa Islam itu agama yang indah, yang mudah, yang aplikatif, yang realistis, ya. Yang realistis. Jangan sampai Anda kurban tapi anak mengeluh karena belum bayar kuliah. Bayar aja dulu kuliah. Jadi Pak Am, saya nggak kurban. Nggak apa-apa. Anda tidak berdosa. Memang Anda bukan melalaikan. Anda bukan mengecilkan arti kurban. Tapi memang dananya nggak ada. Gimana? Kan gitu. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, tentang wakaf apa hutang, ya, gitu. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara Allah menyayangi kepada orang yang soleh sama seperti kepada orang yang tidak soleh? Mengapa kadang kenikmatan, kenyamanan diberikan kepada orang yang terus-menerus ya bertambah kenikmatan, padahal secara tingkah laku orang itu tidak soleh dan tidak menjalankan perintahnya? Apakah itu bentuk kasih sayang Allah juga?
Nah, itu yang disebut dengan istidraj. Jadi gini, orang yang ahli maksiat tapi sama Allah tuh diberi kesuksesan, diberi kesehatan. Wah, pokoknya seolah-olah dia itu dapat nikmat. Tapi berbarengan dengan kebaikan yang dia terima, dia itu sebenarnya makin jauh dari Allah. Nah, itu bukan Allah sayang. Itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu dia dibiarkan dalam kesesatan sesesat-sesatnya, dia dibiarkan dalam kekufuran sekufur-kufurnya, ya. Justru orang seperti ini yang paling mengerikan. Allah murka, tapi sama Allah dibiarkan dia dalam kesuksesan. Nah, ada orang yang dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, sama Allah diberi teguran, sampai akhirnya dia insaf. Kan orang seperti ini lebih bagus, ya nggak sih? Makanya bentuk cinta Allah kepada kita tidak selamanya dalam bentuk elusan, tidak selamanya dalam bentuk suatu yang menyenangkan. Boleh jadi dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Maka kapanpun, dimanapun, kita kudu yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kalau kita sekarang sedang mengalami penderitaan, yakinkan, saya sedang disayangi Allah. Itu yang harus tertanam dalam pikiran kita. Jadi bukan terbersit, yakin, aku sedang disayangi Allah. Begitu. Kalau kita selalu mengatakan aku sedang disayangi Allah, Anda diuji dengan sakit, Anda diuji dengan anak, Anda diuji dengan suami, dengan istri, dengan ekonomi, dengan situasi yang sangat tidak menyenangkan, dengan pekerjaan yang bikin kita stres. Katakan, beginilah cara Allah menyayangi saya. Saya harus berusaha dekat dengannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika beliau diberi penderitaan demi penderitaan. Perlu diketahui, Nabi Ayub itu orang yang terpandang, kaya, ya, terhormat. Tapi kemudian dia diuji dengan penyakit, sampai ludes hartanya untuk berobat. Akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya. Biasa dalam hidup mah begitu. Kalau Anda sukses, teman tuh banyak. Coba. Tapi kalau Anda menderita, udah terpuruk, udah miskin, udah jatuh, nah teman-teman Anda pasti berkurang, ya. Dan teman yang tetap dekat dengan Anda di tengah penderitaan, itulah teman yang sesungguhnya. Manusia mah begitu. Kalau Anda lagi sukses, banyak yang silaturahmi sama Anda. Bapak kumaha damang, wah pokoknya mah rumah Anda itu selalu ramai karena Anda sedang sukses. Nabi Ayub itu orang yang secara duniawi sukses. Dia diuji dengan penyakit. Apa yang terjadi? Pelan-pelan hartanya tergerus untuk berobat sampai jatuh miskin. Terus apa? Teman-temannya ya meninggalkannya. Dan bahkan masyarakatnya memvonis bahwa Ayub ini dikhawatirkan sakitnya menular, diasingkan. Tapi Nabi Ayub kan yakin bahwa saya yakin Allah sayang sama saya. Nah, jadi kalau ternyata kita lagi diuji dengan penderitaan, mindset kita harus mengatakan, inilah cara Allah menyayangi saya. Tapi Ustadz, kenapa ada orang yang maksiat tapi diberi terus? Nah, itu yang disebut istidraj. Jadi dia diberi kesuksesan, diberi kenikmatan, hakikatnya bukan kenikmatan. Itu membuat dia makin jauh, seperti orang yang mau dilemparkan, diangkat dulu. Jadi kalau saya mau memecahkan suatu barang, ya supaya benar-benar hancur, saya angkat dulu kan. Nah, itu istidraj, itu diangkat, dilempar. Begitu. Ya. Nah, jadi waspadalah ketika kita berbuat dosa dan maksiat, tapi kok rasanya yang kita rasakan hidup kita itu makin sukses, ya. Nah, itu khawatir istidraj. Itu bukan kasih sayang Allah. Itu harus diwaspadai sebagai bentuk yang akan mencelakakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara bertawakal atas keputusan Allah yang kita rasakan berat? Cara bertawakal untuk apa?
menghadapi keputusan Allah yang dirasa berat. Itu bagaimana caranya? Begini ya. Pertama, kalau kita diuji dengan sesuatu yang berat, mindset kita kudu bener dulu. Kita kudu husnuzon, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, sesungguhnya itu baik untukmu. Tuh. Yang kedua, berusaha untuk mencari solusi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari solusi, berjihad itu artinya bersungguh-sungguh, maka pasti kami akan beri solusi-solusi terbaik. Yang ketiga, bingkai dengan kekuatan doa. Terus kita minta, mohon pada Allah, apa yang kata orang gak mungkin, tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kata orang gak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kata kita tidak mungkin, bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya juga bisa. Jadi cara untuk selalu tawakal dengan sesuatu yang menyakitkan, ya buka hati kita dulu, husnuzon, terus buka hati kita untuk mengatakan inilah yang terbaik yang Allah berikan pada saya. Dan berjuang mencari solusi, membingkai dengan doa, dan sering mendengarkan nasihat kebaikan. Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan nasihat. Sebab manusia itu makhluk yang sekarang kuat, besok menurun. Kalau dibiarkan, turun lagi. Tapi sekarang saya kuat, agak turun, saya dengerin nasihat, naik lagi. Kalaupun turun, ngedrop, jiwa saya tidak terlalu menukik, ya, ada penahannya, yaitu nasihat. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Beri peringatan, cari peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Jadi jangan disepelekan mendengar nasihat seperti sekarang ini. Kenapa? Boleh jadi ada satu patah, dua patah kata yang seleb masuk dalam relung hati kita, dan itu akan menjadi energi bagi kita untuk menjalani kehidupan. Kenapa, saudara-saudara? Karena ujungnya hidup itu fana. Anda menderita sekarang, pasti satu saat Anda mati. Anda bahagia sekarang, pasti satu saat Anda mati. Saya menderita sekarang, satu saat bakal mati. Saya bahagia sekarang, satu saat bakal mati. Jadi ujungnya sama, mati. Maka jadikanlah seluruh penderitaan yang ada pada kita sekarang ini berbekal untuk menghadapi kematian. Sekiranya oleh Allah kita diuji dengan kebaikan, jadikan kebaikan ini bekal untuk mati juga. Kan gitu. Ya. Apa coba? Karena yang namanya hidup itu kita jalani ya dengan apa yang Allah telah takdirkan pada kita. Coba teman-teman lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Coba, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Nabi Ayub diuji dengan penderitaan, Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan. Saya dan Anda kalau nggak diuji seperti Nabi Sulaiman, ya diuji seperti Nabi Ayub. Tapi dua-duanya sama. Ashkuru am akfuru. Bagi yang diuji dengan kenikmatan, kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Ashkuru am akfuru, apa aku syukur atau aku kufur? Sementara Nabi Ayub, ya, dia diuji dengan penderitaan. Apa kata Nabi Ayub? Inilah cara Allah menyayangi saya, supaya saya makin dekat dengannya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kalau Anda bertanya gimana Pak Am supaya saya punya kekuatan tawakal, ya mulai dari cara berpikir kita harus positif. Buka hati kita untuk menerima, berikhtiar mencari solusi. Angkat kedua tangan kita selalu berdoa kepada Allah, dan yakini apa yang kita alami, apakah itu kebaikan atau keburukan, begitulah cara Allah menyayangi kita. Itu diantara ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan.
Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, tampaknya itulah jawaban saya dan itu mengakhiri kebersamaan. Insya Allah besok kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sunnahnya kalau sholat Idul Adha itu kita tidak sarapan dulu ya. Selesai sholat Idul Adha baru kita sarapan. Beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri kita sarapan dulu baru sholat. Kalau Idul Adha tidak sarapan dulu ya. Selesai sholat Idul Adha baru kita sarapan. Kemudian kita dianjurkan dari mulai nanti malam ya 10 Zulhijjah itu sudah malam 10 dianjurkan untuk memperbanyak takbir tahlil sampai dengan 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu zikir kita ya, perbanyak sampai tanggal 13 Zulhijjah. Hari besok 10 Zulhijjah jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sampai Senin sore ya, asar, kita dianjurkan untuk banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dari mulai besok sampai dengan tanggal 13 haram untuk berpuasa. Ya, jadi Anda yang biasa saum sunnah tanggal 13, 14, 15 untuk bulan Zulhijjah tanggal 13-nya Anda jangan lakukan. Berarti Anda melakukannya 14 dan 15 saja. Bagi yang biasa saum ayyamul bid, pertengahan bulan. Untuk Zulhijjah cuma 14 dan 15. Kenapa? Karena tanggal 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa. Termasuk yang dilarang oleh Nabi berpuasa sunnah apapun, ya. Termasuk bayar qada juga tidak boleh di hari tasyrik itu. Ya. Tanggal 10 itu Idul Adha, haram kita saum. Hari tasyrik juga haram kita saum. Termasuk bayar qada tidak boleh di hari tasyrik. Di 13, 14 di 11, 12, 13. Dan pada hari tasyrik itu juga kita masih boleh menyembelih kurban. Jadi kurban itu tidak harus tanggal 10, ya. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Ada yang bertanya sama saya, Pak Aam, kami panitia memutuskan menyembelih kurbannya mau hari Sabtu saja, boleh tidak? Boleh. Karena hari Jumat kan kepotong Jumatan, udahlah biar leluasa full gitu, mau hari Sabtu saja, boleh. Mau hari Minggu saja, boleh. Ya, kenapa? Karena itu waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih kurban dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang kita bahas pada pagi ini. Dan saya perlu informasikan bahwa untuk kajian-kajian saya, apakah itu di YouTube, apakah itu di Instagram, radio streaming, untuk besok kita libur ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu kita libur, baru ketemu saya lagi insya Allah di hari Senin ya. Jadi MPI untuk minggu ini kita liburkan, yang hari Ahad itu MPI. Kemudian hari Jumat besok tentu saja kita libur karena kita persiapan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, jadi hari Jumat, Sabtu, Ahad untuk sementara kita off dulu ya materi-materi saya, baru ketemu lagi nanti di kajian tafsir hari Senin insya Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memaafkan kita, memberkahi kita semua, dan semoga Allah menjadikan Idul Adha ini sebagai sarana untuk semakin dekat dengannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.